Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dalam layanan BK. Kali ini Ibu akan membahas tentang pilihan karir setelah lulus SMA. Semoga pada hari ini kalian semua sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal kita hari ini. Nah, dengan topik pilihan karir setelah lulus SMA. Oke, selanjutnya dalam layanan kita kali ini memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam pelaksanaannya terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai. Adapun tujuan umumnya yaitu peserta didik atau konseli mampu dalam merencanakan karir di masa depan. Kemudian, adapun tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik atau konseli mampu memahami informasi tentang perencanaan karir. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseli mampu menafsirkan bakat dan minatnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau konseli mampu menentukan perencanaan karirnya tanpa pengaruh pertemanan atau konformitas teman sebaya. Dan yang keempat, peserta didik atau konseli mampu merumuskan informasi karir yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, peserta didik atau konseli mampu menyesuaikan perencanaan karir dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada pilihan karir setelah lulus SMA. Materi yang pertama kita akan membahas tentang informasi perencanaan karir. Kemudian yang kedua kita akan membahas bakat dan minat peserta didik itu seperti apa. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang peran teman sebaya dalam perencanaan karir itu seperti apa. Dan yang keempat yaitu tentang peran guru BK dalam informasi pilihan karir setelah lulus SMA. Dan yang kelima yaitu peran orang tua dalam perencanaan karir peserta didik atau konseli itu seperti apa. Baik, ini ada yang sudah tahu apa itu pengertian perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir itu? Ada yang tahu? Oke, jadi menurut Dillard, pada tahun 1985, perencanaan karir merupakan proses individu untuk pencapaian tujuan karirnya yang ditandai dengan adanya tujuan yang jelas, setelah menyelesaikan pendidikan, dan cita-cita yang jelas terhadap pekerjaan, kemudian dorongan untuk maju dalam bidang pendidikan, dan untuk maju dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang dicita-citakan, opsi yang realistis terhadap diri dan lingkungan, kemampuan mengelompokkan pekerjaan yang diminati, memberikan penghargaan yang positif terhadap pekerjaan, dan nilai-nilai kemandirian dalam proses pengambilan keputusan, kematangan dalam hal mengambil keputusan, dan menunjukkan cara realistis dalam mencapai cita-cita pekerjaan. Jadi perencanaan karir itu kalau secara singkat yaitu proses seseorang gitu ya untuk mencapai tujuannya. Jadi rencananya itu seperti apa gitu. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek dalam perencanaan karir. Kira-kira ada aspek apa aja ya? Ya, aspek dalam perencanaan karir yang pertama ada aspek pengetahuan diri. Kemudian selanjutnya ada aspek sikap, dan yang selanjutnya ada aspek keterampilan. Jadi kita harus mengetahui dulu gitu kan tentang diri kita seperti apa. Jadi kita mengobservasi tentang diri kita sendiri di aspek pengetahuan diri. Kemudian aspek sikap. Jadi sikap kita itu mau seperti apa sih gitu kan dalam perencanaan karir kita. Sudah matang ataukah belum? Kemudian ada aspek keterampilan. Kalau di aspek keterampilan ini kita bisa mengasah skill kita itu kira-kira di mana sih gitu kan. Kita jadi mengobservasi dulu kira-kira keterampilan apa yang sudah kita miliki. Nah,
Adapun tujuan perencanaan karir itu ada apa aja ya? Yang pertama, untuk memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Yang kedua, yaitu untuk mencapai kepuasan pribadi. Yang ketiga, untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Dan yang kelima, yaitu efektivitas usaha dan penggunaan waktu. Jadi salah satu tujuannya itu untuk memperoleh kesadaran dan pemahaman diri, agar kita sadar untuk apa sih kita itu misalkan sekolah gitu kan, untuk apa kita itu merencanakan nanti setelah lulus mau jadi apa gitu, agar kita juga bisa memahami diri kita. Kira bakat kita itu apa, potensi kita itu apa, kekurangan diri kita itu apa, dan kelebihan diri kita itu apa gitu ya. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Kira-kira ada faktor apa aja? Baik, di sini dijelaskan ya, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir, yaitu yang pertama ada nilai-nilai kehidupan, kemudian ada intelijensi atau kecerdasan, kemudian yang mempengaruhinya itu bakat khususnya itu seperti apa, kemudian minatnya seperti apa, sifat-sifat pengetahuannya, keadaan jasmaninya, keadaan masyarakatnya seperti apa, keadaan sosial ekonomi negara atau daerahnya, dan kemudian status sosial ekonomi keluarga juga ternyata berpengaruh gitu ya. Dan juga ada pengaruh anggota keluarga, misalkan kakak saya dulu jadi dokter, saya pun harus bisa menjadi dokter. Nah, itu pengaruh dari anggota keluarga ya. Kemudian pendidikan sekolah juga menentukan, dan pergaulan dengan teman sebaya dan juga tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan. Jadi teman juga mempengaruhi ya tentang perencanaan karir kalian. Misalkan kalian di kelas, wah bu teman-teman saya banyak nih yang mau masuk ke universitas favorit di Bandung misalkan. Dan itu saya juga termotivasi untuk masuk ke sana gitu. Jadi teman kalian mempunyai pengaruh gitu ya terhadap perencanaan karir kalian. Kemudian selanjutnya ada manfaat perencanaan karir. Apa sih manfaatnya? Nah, adapun manfaat dari perencanaan karir menurut Dilar, yaitu yang pertama dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri. Jadi kita bisa mengetahui gitu kan tentang diri kita. Kemudian individu dapat mengetahui berbagai macam dunia karir. Jadi kalau kita udah tahu gitu kan tentang perencanaan karir, kita bisa mengetahui berbagai macam dunia karir. Karir itu ada apa aja sih gitu kan. Kemudian yang ketiga ini secara efektif individu akan lebih cakap membuat keputusan karir. Jadi orang yang sudah bisa merencanakan karirnya, biasanya dia juga bisa lebih cakap atau lebih terlatih dalam membuat keputusan karirnya. Kemudian yang keempat, memperoleh informasi mengenai karir yang tersedia yang lebih terarah. Jadi manfaatnya itu bisa memperoleh informasi gitu kan. Jadi perencanaan karir kalian itu lebih terarah gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya dapat memanfaatkan kesempatan karir yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi dia bisa mengetahui bakatnya apa, minatnya apa, gitu kan. Jadi dia bisa mengatur strategi kira-kira dia akan masuk kemana, karena dia sudah mengetahui tentang perencanaan karirnya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah dalam perencanaan karir. Ada apa aja langkahnya? Nah, yang pertama, individu harus mengenali bakatnya. Kemudian, individu perlu memperhatikan minatnya juga. Kemudian, individu perlu memperhatikan nilai-nilai. Dan individu perlu memperhatikan kepribadiannya. Selanjutnya, individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Individu perlu memperhatikan penampilan karirnya. Dan individu perlu memperhatikan gaya hidupnya. Selanjutnya, bakat dan minat peserta didik. Ada yang tahu bakat itu apa? Atau ada yang tahu minat itu kira-kira apa? Oke, di sini kita akan bahas dulu ya, pengertian bakat. Menurut Jamaroh, dalam bukunya pada tahun 2015, tahun 100, maaf ulang ya,
Dalam Jamara, dalam bukunya pada tahun 2015 halaman 196, ia menjelaskan bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan yang berupa potensi seseorang tetapi masih perlu dilatih dan dikembangkan. Jadi bakat itu potensi seseorang yang masih perlu dilatih dan dikembangkan ya. Sedangkan minat itu sendiri, menurut Jamaroh dalam bukunya tahun 2015 halaman 166 menyatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan memegang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Jadi kalau minat itu kecenderungan gitu kan, sesuatu yang dia sukai gitu, apa gitu. Oke, selanjutnya jenis-jenis bakat dan minat. Ada apa aja sih? Nah, menurut Asmani, ada juga jenis bakat alam, bakat keturunan, dan bakat kebiasaan. Kemudian, sedangkan kalau minat itu menurut Ganjil ya dalam bukunya tahun 2016 halaman 60 bahwa timbulnya minat itu ada dua macam, yaitu ada minat spontan dan ada minat berpola. Di sini dijelaskan ya, ada minat spontan dan minat berpola. Kemudian selanjutnya ada cara mengembangkan bakat dan minat. Caranya seperti apa sih? Nah, di sini dijelaskan ya. Menurut Asmani dalam bukunya menjelaskan beberapa hal yang harus ditempuh dalam mengembangkan bakat, antara lain yang pertama keberanian. Dengan keberanian untuk memulai dapat membuat jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua, caranya itu yaitu dengan latihan. Karena latihan itu merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan bakat seseorang. Kemudian yang ketiga ada dukungan lingkungan. Kalau dukungan lingkungan ini berarti mencakup manusia, fasilitas biaya, dan kondisi sosial yang berperan dalam usaha pengembangan bakat. Dan yang keempat, memahami hambatan dan mencari cara untuk mengatasinya. Kemudian selanjutnya ada peran teman sebaya dalam perencanaan karir. Kira-kira apa sih peran teman kalian dalam perencanaan karir kalian? Ada yang tahu? Baik. Nah, di sini dijelaskan beberapa pengaruh teman sebaya terhadap perencanaan karir siswa. Antara lain, kelekatan antara satu orang siswa dengan siswa yang lain yang sudah terjalin secara emosional. Nah, pengaruh kelekatan teman sebaya terhadap perencanaan karir siswa itu bisa ditunjukkan dari kualitas kelekatannya, meliputi kepercayaan, komunikasi, dan pengalaman, sehingga kepercayaan antar teman sebaya mempengaruhi perencanaan karir siswa tersebut yang ditunjukkan dari siswa kurang mampu mengambil keputusan rencana karir sesuai dengan potensi diri karena kecenderungan memiliki kepercayaan dengan teman sebaya. Kemudian selanjutnya, peran guru BK terhadap informasi pilihan karir. Kira-kira apa sih peran guru BK kalian? Ya, terhadap informasi pilihan karir, apakah berpengaruh? Nah, di sini ya, nanti kalian itu setelah lulus SMA, itu ada 4 alternatif pilihan karir. Pertama, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Ada yang sudah memiliki perencanaan karir di antara 4 ini? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan bahas peran orang tua dalam perencanaan karir anaknya. Itu seperti apa sih? Yang pertama, orang tua dalam hal ini rumah tangga sebagai sarana pengembangan minat dan bakat anak. Jadi, support dari orang tua itu sangat penting ya dalam perencanaan karir, terutama dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian yang kedua, orang tua dengan cara dan kemampuan komunikasi yang diterapkan akan lebih bisa diterima arahan-arahan terhadap anak.
Jadi komunikasi dalam keluarga juga ternyata berperan gitu kan ya, dalam perencanaan karir seseorang. Kemudian keterampilan kerjasama dengan sekolah. Jadi orang tua itu rajin gitu kan ya, datang ke sekolah untuk merencanakan perencanaan karir anaknya. Jadi dia bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Kemudian orang tua sebagai support system yang pertama dan utama dalam menentukan paradigma sukses setiap anak. Jadi orang tua itu, keluarga itu merupakan support system pertama gitu kan ya, dalam perencanaan karir seseorang. Selanjutnya, ranah profesi yang ada di dunia kerja. Nah, profesi juga ternyata berpengaruh gitu kan. Misalkan orang tuanya kerjanya dokter. Nah, anaknya harus jadi dokter juga misalkan. Nah, itu juga ternyata profesi dalam keluarga juga berpengaruh ya terhadap perencanaan karir anak. Karena kepribadian orang tuanya. Kemudian selanjutnya pola asuh yang menunjang dan bentuk komunikasi yang digunakan. Ternyata pola asuh seseorang dalam keluarga juga itu berpengaruh ya terhadap perencanaan karir seseorang. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan ya tentang pilihan karir kalian nanti setelah lulus SMA. Kira-kira kalian mau jadi apa gitu kan? Mau seperti apa gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan salah satu video motivasi ya. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Baik, akan Ibu coba untuk tampilkan. Seberapa kuatkah tekadku? Ketika aku lelah, dalam hati kecilku berkata, terus perjuangkan. Kala suntuk, ku telusuri malam sendiri. Di tengah-tengah keramaian, saat lampu mulai temaram, kulihat banyak sosok pedagang asongan, tukang beca, pedagang yang mulai renta. Kulihat raut wajah mereka. Ini bukan hanya tentang takdir, tetapi tentang perjuangan. Kusapa malam, antara pasrah dan syukur. Aku masih sekolah. Aku masih diberi kesempatan untuk belajar. Aku masih diberi waktu untuk menggenggam masa depan di tanganku.
melihat setumpuk buku dan tugas-tugas. Aku menyerah, tapi ku ingat kembali wajah-wajah waktu itu. Adalah mungkin mereka yang dulunya pernah menyerah. Menyerah dari sesuatu yang sebenarnya layak diperjuangkan. Minat yang besar yang akan membawa pada kesuksesan. Ini komitmenku. Aku harus membangun mimpiku sendiri. Untuk impian yang sudah kugenggam erat-erat. Aku terpejam. Kubayangkan ada di antara teman-teman yang hebat, mendengarkanku berkata di depan kelas perkuliahan. Aku dapat bertemu dengan banyak teman dari berbagai daerah. Ya, aku bisa kuliah. Karena kugenggam erat mimpiku. Tentang apa yang kuinginkan, aku akan mewujudkannya. Aku sadar akan banyak cobaan, karena itulah hidup, dimanapun aku berada. Kuingat kembali cita-citaku tentang impian masa kecilku. Aku masih bisa menjaganya. Aku masih bisa membawanya dalam dadaku. Sampai aku menemui garis finish. Di saat ayah ibuku tersenyum bahagia, teman-temanku bangga akan keberhasilanku. Inilah aku. Kini aku yakin bisa melewati semuanya. Hambatan-hambatanku untuk bisa kuliah. Aku bisa melawan rasa takut. Aku bisa melawan ketidakpercayaan diriku. Aku bisa tekun, sehingga aku terbebas dari kekalahanku dalam melawan rasa malas. Karena aku yang memilih jalan ke depan untuk hidupku. Baik, jadi itu ya video tentang motivasi ya tentang perencanaan karir. Semoga dengan tayangan video tadi bisa menjadikan kalian lebih semangat, lebih termotivasi gitu kan dalam perencanaan karir kalian. Nah, untuk layanan BK kita kali ini, Ibu cukupkan sekian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.